Shalom, salam kasih untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Kami ucapkan kepada Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudari seiman dalam Kristus yang mengikuti ibadah dari rumah secara online. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah menyatukan kita semua pada hari ini. Marilah dengan hati yang penuh syukur kita menghampiri hadirat Tuhan sambil kita memuliakan nama Tuhan dalam pujian Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama, Suci, Suci, Suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Mari kita menguduskan ibadah saat ini. Ibadah saat ini jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudariku sekalian. Kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita membaca firman Tuhan sebagai nats pembimbing yang terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita kembali muliakan Tuhan dalam pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Mari kita persiapkan diri kita dan hati kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan daripada Allah bagi kami. Sepanjang hari kami boleh merasakan anugerah dan selamat daripada Tuhan. Secara khusus untuk saat ini ya Bapa, bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kaum lansia, bahkan juga kaum disabilitas yang beribadah secara online dari tiap-tiap rumah tangga mereka. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan hadir bagi kami, lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga setiap pemberitaan firman yang disampaikan Tuhan boleh jadi berkat dalam kehidupan tiap-tiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai ayat 18. Pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu yang seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak disanggupan, kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan, yang dengan demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita bagi setiap orang percaya yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudari, opa oma yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Hari ini dalam ibadah minggu, ibadah secara khusus bagi para kaum lansia dan juga kaum disabilitas yang ada di tiap-tiap rumah tangga, bagi jemaat Peniel Manutapen, bahkan juga tidak terlepas bagi seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada. Hari ini minggu kita masih ada dalam perayaan bulan kebangsaan, dan hari ini adalah minggu keempat, minggu kelima, minggu terakhir dalam kita merayakan bulan kebangsaan. Tema untuk minggu ini adalah memberitakan kabar baik dalam bingkai kemerdekaan. Kekasih Tuhan, saya mengawali refleksi pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Kalau kita mengakui kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup bersatu, yang telah menikmati kemerdekaan sampai dengan usia 80 tahun, maka apa tugas kita sebagai orang Kristen pada saat kita ada di tengah-tengah bangsa Indonesia? Apa tugas kita orang Kristen di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan 80 tahun sampai dengan hari ini? Kalau pertanyaan ini saya berikan, tentu ada begitu banyak jawaban dengan versinya masing-masing. Ada yang bilang tugas kita orang Kristen adalah kita terlibat aktif dalam membangun bangsa demi tercapai cita-cita bangsa yang adil dan makmur dan juga sejahtera. Ada juga tentu yang bilang bahwa tugas kita orang Kristen adalah kita berdoa. Kita berdoa bagi bangsa dan pemerintah agar pemerintah boleh melayani kami semua sebagai masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Ada juga yang bilang tugas kita orang Kristen adalah kita bersama-sama. Kita membangun kerukunan hidup antar umat beragama dan tugas-tugas yang lain. Kekasih Tuhan, namun salah satu tugas penting yang tidak boleh diabaikan oleh orang Kristen yang hidup di tengah-tengah bangsa ini, yaitu memberitakan Injil Yesus Kristus kepada umat Allah. Semua jawaban dari pertanyaan ini adalah sebuah jawaban yang baik, tapi kita harus tahu tugas penting yang tidak kalah pentingnya bagi setiap jawaban adalah kita harus menjadi surat Kristus. Kita harus memberitakan Injil Kristus kepada umat Allah. Dengan tugas ini, umat Kristen menjadi garam dan terang yang dapat menyatakan kasih, kebenaran, dan damai sejahtera dari Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Kekasih-kekasih Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kita pada saat ini, dia berbicara tentang peran dari jemaat Korintus di tengah-tengah dunia ini. Ada beberapa hal sebagai sebuah peran dari jemaat di Korintus. Yang pertama, peran jemaat Korintus, mereka adalah surat Kristus yang terbuka. Jemaat di Korintus ini adalah jemaat
yang disebut sebagai surat Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Itu bisa kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudariku umat Tuhan yang terkasih, umumnya kalau kita bicara tentang sebuah surat, surat itu biasanya dia berisi sebuah pesan, sebuah kabar yang boleh kita nyatakan kepada setiap orang yang menerima pesan atau kabar itu. Kita berusaha untuk menyampaikan pesan atau kabar itu supaya mereka yang mendengar pesan, mereka dapat menangkapnya dan mereka dapat mengetahui dan memahami apa pesan dan kabar yang kita sampaikan. Dan untuk itu saudara-saudaraku, sebutan jemaat sebagai surat Kristus tentu dia punya arti yang begitu dalam kehidupan diri jemaat. Karena di sini Kristus menyampaikan pesan firman kepada dunia dan sarana pesan Kristus itu adalah kehidupan jemaat. Ketika Kristus menyampaikan pesan ini atau pemberitaan firman ini, dia melalui kehidupan jemaat. Kehidupan jemaat sebagai media untuk menyampaikan pesan dan kabar dari Kristus. Itu yang pertama, sebagai peran dari jemaat Korintus. Peran yang kedua dari jemaat Korintus adalah Roh Kudus senantiasa menolong jemaat untuk bersaksi. Sampaikan pesan Kristus dalam hidup orang percaya. Kita baca dari ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Saudara-saudari, opa-oma yang terkasih dalam Tuhan, di sini Paulus dia menulis pada zaman perjanjian lama. Allah menulis ada 10 firman-Nya yang ditulis di atas 2 loh batu. Melalui Musa ditugaskan untuk menyampaikan firman Allah ini kepada umat Israel. Dan hukum yang tertulis dalam 2 loh batu itu mematikan. Sebab ada hukuman yang harus dilakukan. Dan kalau tidak dilakukan berarti dia akan mendapatkan hukuman. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru atau zaman perjanjian baru, Kristus sampaikan pesan firman Allah ini bagi dunia melalui peran Roh Kudus. Saat jemaat dengar firman Tuhan, Roh Kudus tulis firman itu dalam hati jemaat. Dan kata-kata Kristus disampaikan pada jemaat melalui kehidupan orang Kristen. Artinya bahwa Roh Kudus dia berdiam dalam hidup jemaat. Dengan peran Roh Kudus, jemaat mampu bersaksi tentang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jadi apa yang disampaikan dipahami secara baik dalam kehidupan jemaat dengan tuntunan Roh Kudus, jemaat mampu untuk menyatakan dalam kehidupannya. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, peran orang Korintus dalam menanggapi firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kemuliaan Allah menjadi nyata. Di ayat 12 sampai dengan ayat 18. Paulus dia berkata bahwa hukum Musa dengan segala aturan yang dibuat dijadikan orang tidak melihat kemuliaan Allah. Biasanya kita sebagai orang Kristen saat kita melakukan setiap hukum-hukum yang disampaikan, terkadang kita tidak lagi memandang Tuhan. Kita hanya memandang diri kita sendiri. Menyampaikan atau memberitakan firman Tuhan dengan kekuatan yang ada pada kita. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, kita nyatakan kemuliaan Allah dan Allah yang harus menjadi pusat dari pemberitaan firman, bukan diri kita. Itu 3 hal yang menjadi peran penting sesuai penjelasan dari teks 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Jemaat Tuhan yang terkasih, opa-oma yang berbahagia di dalam Tuhan, jika kita melihat 3 hal ini yang tersimpan dalam firman Tuhan, lalu bagaimana kita dapat menghidupi firman Tuhan ini, teks ini, pesan ini
dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah kehidupan masa sekarang. Ada dua hal yang saya catat bagi kita. Yang pertama, setiap orang Kristen dipanggil untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dalam kata dan perbuatan. Ini panggilan kita. Sekali lagi, setiap orang Kristen adalah surat yang menunjukkan siapa itu Kristus di tengah-tengah dunia. Itu berarti bahwa kita sebagai orang Kristen, kita dapat tugas sebagai surat untuk menunjukkan, memperkenalkan tentang siapa itu Kristus dalam hidup. Surat yang diberikan tugas ini kepada kita berarti hidup kita adalah alat komunikasi Kristus untuk menyampaikan berita tentang Kristus di tengah-tengah dunia. Melalui kita orang Kristen, melalui saya dan Bapak Mama, Opa Oma, saudara-saudara, kita adalah surat Kristus. Melalui kita yang menjadi alat untuk Kristus menyatakan kuasanya kepada banyak orang. Melalui apa? Kalau kita menjadi surat Kristus, maka melalui cara kita hidup, melalui cara kita berkata-kata, dan cara kita bersikap, dan kita bertindak sebagai orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi surat Kristus. Ada dalam kita tulisan yang dapat dibaca oleh siapa saja. Dalam diri kita menampakkan bahwa kita ini sebagai orang-orang percaya yang melalui hidup kita mengharapkan orang dapat melihat, dapat mengenal pribadi Yesus Kristus yang sesungguhnya. Melalui kita banyak orang tahu tentang kuasa Tuhan dari cara kita berpikir, dari cara kita berkata-kata, dan juga hidup kita sepanjang hari. Kita sebagai orang Kristen, kita menjadi surat-surat Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita menjaga kekudusan hidup. Menjaga kekudusan hidup sebaik-baiknya, supaya kehidupan kita mencerminkan surat yang sesungguhnya. Tidak dengan lain daripada itu. Itu hal yang pertama, kita dipanggil untuk menjadi surat Kristus. Hal yang kedua yang dipesankan firman Tuhan pada sore hari ini adalah berdoa. Berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya, untuk pesan yang kedua ini kita harus paham secara benar bahwa kalau kita hanya andalkan kita punya kekuatan untuk jadi surat Kristus, kita bersaksi tentang Kristus hanya andalkan kekuatan kita, itu mustahil. Sungguh mustahil Bapak Mama. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita butuh Tuhan tuntun kita dengan hikmat. Kita butuh Tuhan tuntun kita dengan kekuatan. Supaya kita dapat menjadi surat-surat Kristus bagi banyak orang. Caranya adalah kita berdoa. Kita berdoa minta Tuhan berperan menjadikan kita alat kesaksian di tengah-tengah bangsa ini. Dan biarlah kesaksian kita dalam kata, dalam karakter, dalam tindakan, dalam sikap membuat orang melihat kemuliaan Tuhan, menerima dan percaya kepada Yesus. Itu dua pesan firman Tuhan dari teks yang kita baca hari ini. Firman Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita merespon setiap sabda yang diperdengarkan kepada kita semua dengan kita memuliakan bersama dalam pujian Kidung Jemaat 457 bait yang pertama, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh
tiap jam ya Tuhan. Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Opa Oma, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita tundukkan kepala dan kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dengan kepala yang tertunduk dan setiap hati kami yang terangkat kepadamu dengan segala ucapan syukur, kami mengucapkan terima kasih ya Bapa. Pertolongan Tuhan begitu nyata bagi kami. Dan untuk itu, dalam kesempatan ibadah yang terjadi pagi ini, kami bersyukur, kami semua telah dilawat oleh firman Tuhan. Kami semua dipanggil tanpa terkecuali untuk menjadi surat-surat Kristus. Kami sungguh mengerti ya Tuhan, melalui firman ini, kami diingatkan bahwa kehidupan kami harus kami jalani dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pada saat kami hidup, kami berkata-kata, kami bertindak, biarlah semuanya itu menunjukkan kemuliaan Kristus, agar setiap orang mengenal dan tahu tentang siapa itu Kristus dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, terima kasih, kami berdoa, biarlah melalui persekutuan yang terjadi pagi ini, Tuhan juga hadir bagi opa oma, saudara-saudari kaum disabilitas yang juga sementara ini beribadah secara online di tiap-tiap rumah tangga. Dengan pergumulan, dengan segala ucapan syukur, Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan Allah memberkati pribadi lepas pribadi. Tuhan berkati opa oma dalam usia yang lanjut, dengan keterbatasan fisik, dengan kelemahan, dengan sakit dan penyakit, dengan segala penderitaan yang membuat mereka tidak bisa melangkah, ada bersama-sama dengan seluruh umat percaya di gereja. Kami percaya Tuhan, Allah juga ada senantiasa bersama dengan mereka, menolong dan menyertai mereka di sana. Beri umur panjang, beri kesehatan dan beri kekuatan. Dan biarlah melalui orang tua terkasih kami, para lansia, mereka menjadi pewaris-pewaris, mereka dapat memberitakan Injil Kristus melalui kehidupan mereka, melalui kata-kata mereka, dan melalui cara hidup mereka. Mereka menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua anak-anak dan semua cucu. Dimanapun mereka ada ya Tuhan, biarlah kabar keselamatan atau pemberitaan Injil ini dapat disampaikan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami kaum disabilitas. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka dengan fisik yang terbatas, dengan keadaan dan juga penderitaan yang mereka alami. Kami percaya ya Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan tiap-tiap mereka. Dimanapun mereka ada ya Bapa, beri kekuatan dan berkatilah senantiasa. Terima kasih Tuhan, di dalam persekutuan pada saat ini kami percaya bahwa Allah senantiasa memberkati kami di tiap-tiap kehidupan dan ucapan syukur. Dan biarlah ya Bapa, dengan berkat dan anugerah daripada Tuhan senantiasa menyertai saudara-saudari umat terkasih, opa oma para lansia, dan juga kaum disabilitas yang ada di tiap-tiap rumah tangga, menyertai memberkati mereka, mulai dari saat ini, terus kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah secara online hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan salam damai sejahtera untuk kita semua.